Selamat datang di Guinea, negeri keindahan dan sejarah. Guinea, negara di pesisir barat Afrika, adalah negeri dengan budaya yang hidup dan sejarah yang memikat. Dikenal sebagai Menara Air Afrika Barat, Guinea menawarkan pemandangan yang menakjubkan, dari hutan hujan yang rimbun hingga perbukitan yang landai. Negara ini berbatasan dengan Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Pantai Gading, Liberia, dan Sierra Leone, menjadikannya tempat bertemunya berbagai budaya dan tradisi. Sejarah Guinea sama kaya dan beragamnya dengan geografinya. Dihuni oleh berbagai kelompok etnis selama berabad-abad, wilayah ini menyaksikan naik turunnya kerajaan-kerajaan yang kuat. Pengaruh kerajaan-kerajaan ini, bersamaan dengan kedatangan pedagang Eropa pada abad ke-15, membentuk nasib bangsa yang luar biasa ini. Perjalanan melalui waktu masa lalu Guinea. Jauh sebelum kedatangan orang Eropa, Guinea adalah rumah bagi kerajaan-kerajaan makmur yang mengendalikan rute perdagangan di seluruh wilayah tersebut. Kekaisaran Ghana, Kekaisaran Mali, dan Kekaisaran Songhai semuanya meninggalkan jejak mereka pada budaya dan sejarah Guinea. Kerajaan-kerajaan ini dikenal karena kekayaan mereka, sistem pemerintahan mereka yang canggih, dan kontribusi mereka pada ilmu pengetahuan Islam. Kedatangan pedagang Portugis pada abad ke-15 menandai titik balik dalam sejarah Guinea. Portugis mendirikan pos-pos perdagangan di sepanjang pantai, dan Guinea menjadi pusat utama perdagangan budak transatlantik. Perdagangan budak memiliki dampak yang menghancurkan di Guinea, menghancurkan penduduknya dan mengganggu tatanan sosialnya. Memperjuangkan kebebasan kemerdekaan Guinea. Abad ke-20 menyaksikan bangkitan gerakan-gerakan nasionalis di seluruh Afrika, dan Guinea tidak terkecuali. Terinspirasi oleh cita-cita Pan-Afrika Kwame Nkrumah dan para pemimpin lainnya, orang-orang Guinea mulai menuntut kemerdekaan dari Prancis, yang telah menjajah negara itu pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1958 di bawah kepemimpinan Ahmed Sékou Touré, Guinea menjadi koloni Prancis di Afrika Barat pertama yang mencapai kemerdekaan. Langkah berani ini menjadikan Guinea sebagai suara harapan bagi negara-negara Afrika lainnya yang berjuang untuk pembebasan. Permadani budaya etnis di Guinea. Guinea adalah rumah bagi lebih dari 24 kelompok etnis, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisinya yang unik. Kelompok etnis terbesar adalah orang Fula, yang dikenal dengan tradisi pengembalaan ternak dan tekstilnya yang indah. Orang Mandinka, yang terkenal dengan warisan musik dan keterampilan kerajinan tangan mereka, merupakan kelompok terbesar kedua. Etnis penting lainnya termasuk Susu, yang dikenal karena kehebatan perdagangan mereka, dan Kisi, yang dikenal karena praktik pertanian dan tarian topeng mereka yang rumit. Terlepas dari perbedaan mereka, kelompok-kelompok etnis ini hidup berdampingan secara harmonis, berkontribusi pada kekayaan permadani budaya Guinea. Bagian 5 Perayaan Kehidupan. Festival di Guinea. Festival di Guinea adalah ekspresi budaya mereka yang semarak, ditandai dengan musik, tarian, dan ritual yang rumit. Salah satu festival tersebut adalah Ramadan, periode puasa selama sebulan yang dijalankan oleh umat Islam di seluruh negeri. Ramadan adalah waktu untuk refleksi spiritual, doa, dan pertemuan komunitas. Festival penting lainnya adalah Hari Kemerdekaan, yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 2 Oktober untuk memperingati kebebasan Guinea dari pemerintahan Prancis. Hari libur nasional ini dirayakan dengan parade, pidato politik, dan pertunjukan budaya, yang menunjukkan perjalanan negara menuju penentuan nasib sendiri.
Bagian 6. Ritme Guinea, tradisi musik dan tarian. Musik dan tarian merupakan bagian integral dari budaya Guinea, berakar kuat dalam sejarah dan tradisinya. Musik Guinea terkenal dengan melodi poliritmiknya, instrumen perkusi yang rumit, dan vokal yang penuh perasaan. Djembe, drum berbentuk goblet, adalah instrumen yang populer, sering dimainkan dalam ansambel selama festival dan upacara. Bentuk-bentuk tarian di Guinea juga beragam, seringkali diiringi musik live dan mendongeng. Dari gerakan energik tarian Fula Simando hingga langkah anggun tarian Mandinka Dununba, setiap daerah menawarkan gaya unik yang mencerminkan identitas budayanya. Bagian 7 dari generasi ke generasi, cerita rakyat dan seni Guinea. Cerita rakyat Guinea kaya akan mitos, legenda, dan peribahasa yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Kisah-kisah ini seringkali berkisar tentang binatang, roh, dan pahlawan, mengajarkan pelajaran moral dan melestarikan nilai-nilai budaya. Seni di Guinea juga beragam, meliputi berbagai macam media dan gaya, dari ukiran kayu yang rumit dan tekstil warna-warni hingga tembikar dan logam yang dibuat dengan indah. Para pengrajin Guinea mengekspresikan kreativitas dan warisan budaya mereka melalui seni mereka. Bagian 8. Cita rasa Guinea, masakan tradisional dan kelezatan. Masakan Guinea adalah perpaduan rasa yang menyenangkan, dipengaruhi oleh beragam kelompok etnis dan lokasi geografisnya. Nasi, singkong, dan pisang raja merupakan makanan pokok, seringkali disertai dengan saus beraroma yang dibuat dengan ikan, daging, sayuran, dan rempah-rempah. Salah satu hidangan yang paling populer adalah poulet yassa, hidangan ayam beraroma yang direndam dalam jus lemon, bawang bombay, dan rempah-rempah. Hidangan penting lainnya termasuk fufu, lauk bertepung yang terbuat dari singkong atau pisang raja, dan sup kacang, sup yang kaya dan creamy yang sering disajikan dengan daging atau ikan. Bagian 9. Guinea di dunia yang berubah, merangkul masa depan. Saat Guinea memasuki abad ke-21, ia menghadapi tantangan dan peluang yang datang dengan globalisasi. Masuknya pengaruh asing, sekaligus memperkaya lanskap budayanya, juga menimbulkan ancaman bagi nilai-nilai dan praktik tradisionalnya. Namun, semangat ketahanan dan kemampuan beradaptasi yang telah menjadi ciri Guinea sepanjang sejarahnya, terus membentuk masa depannya. Dengan merangkul warisan yang kaya sambil beradaptasi dengan perubahan zaman, Guinea siap untuk menavigasi kompleksitas dunia modern sambil mempertahankan identitas unik